Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala, seolah kita masuk hadis ke-35 dari kitab Al-Jami', matan kitab Al-Jami', bab-bab akhir dari Bulughul Maram oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, membahas tentang zuhud dan wara'. Tema khusus yang kita kaji pada kali ini berkaitan bab itu adalah tentang arti menjaga Allah Ta'ala. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, kuntu ada saya khalfan nabiyyi, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauman, di suatu hari. Faqal, di mana beliau sallallahu katakan, ya gulam, wahai bocah, panggilan untuk yang belum balik. Ihfadillaha, jagalah Allah. Yahfadka, niscaya Allah menjaga kamu. Ihfadillaha, jagalah Allah. Tajidhu tujahak, niscaya kamu menjumpai Allah ada di depanmu. Wa idza sa'alta, bila kamu minta, fas'alillaha, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan jika kamu minta tolong, fasta'in billah, maka mintalah tolong kepada Allah. Rawahu, meriwayatkan hadis ini At-Tirmidzi wa qala hasan sahih, nilainya adalah hasan sahih. Ayol ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala, apa saja pelajaran yang ada di hadis ini? Pertama, kendaraan bisa dinaiki bareng-bareng apabila memang kuat. Artinya muatan sesuai dengan kemampuan kendaraan. Artinya supaya diserasikan. Memang Allah menugasi makhluknya sesuai dengan kemampuan. Unta dinaiki berdua kuat, ya silahkan. Andaikan dinaiki bertiga tempatnya cukup, ya silahkan. Tapi bila tidak kuat, ya tidak boleh. Nanti bisa merusak. Satu kesempatan Nabi SAW masuk di sebuah kebun. Di sana ada unta kurus, berlinang air mata, mengadu pada Nabi SAW. Ditanyakan milik siapa? Si fulan menjawab. Diterangkan, untamu mengadu. Dia kamu forsir, kamu pekerjakan sampai letih,
sehingga kurus kering. Akhirnya diberikan bimbingan supaya semuanya diberikan hak akan kemaslahatannya. Tadi pelajaran pertama bahwasanya kendaraan bisa dinaiki bareng-bareng apabila memang kuat, artinya muatan supaya sesuai dengan kemampuan yang dimuati. Pelajaran nomor 2, pengajaran dan pendidikan supaya dilaksanakan sejak dari kecil. Pendidikan dan pengajaran supaya dilaksanakan sejak dari kecil. Bahkan salah satu generasi tempo dulu mengatakan kepada anaknya, "Nak, saya sudah mengajari kamu sebelum kamu lahir." Anaknya tanya, "Loh, gimana kok bisa terjadi?" Yaitu saya pilihkan ibu yang ketika hamil melahirkan anak akan mendidik dengan baik. Maka termasuk orang yang menikah, masing-masing memilih orang yang punya agama, walaupun mereka itu belum nikah, belum punya anak, itu sudah dianggap mendidik kepada anaknya. Makanya siapa yang punya tujuan baik, sarana-sarana yang dikerjakan itu masuk pada wilayah tujuan. Ini memberitahu kepada kita bahwa pengajaran pendidikan itu supaya dikerjakan sejak dari seawal mungkin. Harapannya nanti akan baik. Berikutnya masuk pada pelajaran yang ketiga, arti menjaga kepada Allah, yaitu menjaga syariatnya. Arti menjaga Allah yaitu menjaga syariatnya sejak dari keilmuannya, metode pemahamannya, mewujudkan konsekuensi ketauhidannya, mewujudkan konsekuensi amalan dengan kesunahannya, mewujudkan konsekuensi ketika bergaul dengan akhlak mulianya, ketika berinteraksi di masyarakat dengan dakwahnya, yang semuanya dikerjakan dengan istiqomah, harap, cemas, cinta pada Allah. Maka hal-hal yang seperti itu masuk pada wilayah arti menjaga kepada Allah Ta'ala. Kita ulang poin yang ketiga, arti menjaga Allah, yaitu menjaga syariatnya yang meliputi ilmu, manhaj, tauhid, sunnah, akhlak, dakwah, dan istiqomah. Seolah secara umum ada orang yang punya kesan, masa makhluk menjaga kepada Allah? Allah itu kan al-ghaniyyu wa antum al-fuqara. Allah itu maha kaya, kamu itu fakir, dzul hajah, punya kebutuhan, bahkan lemah. Allah jelas al-qawi, al-matin. Kesan umum ada bahasa seperti itu, sementara pesan Nabi SAW, jagalah Allah. Akhirnya di sana proyek yang Allah bikin itu ada yang Allah kerjakan sendiri dengan kauninya, ketetapan alam yang makhluk tidak dilibatkan. Ada juga proyek Allah dilewatkan sebab-sebab yang makhluk disuruh mengerjakan sebab-sebab, karena diberikan kemauan dan kemampuan. Tugasnya untuk memilih. Setelah tegak hujah, pembekalan, lalu berkarya. Nah, itulah makna menjaga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjaga syariatnya. Kemudian bentuk nyata
kita menjaga syariat Allah itu gimana? Yang kita dianggap menjaga kepada Allah, yaitu dengan keilmuan. Semisal kita pagi hari ini setelah melaksanakan ketaatan, bangun tidur berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Taat seperti itu termasuk menjaga kepada Allah, itu melaksanakan syariatnya. Masih punya kesempatan sepertiga malam yang akhir, witir, memperbanyak istighfar, ada adzan menjawabnya, selesai adzan bersolawat, lalu berdoa, lalu sholat qobliyah subuh, lalu menegakkan subuhannya, lalu berzikir, dilanjutkan dengan semisal keilmuan, dan seterusnya. Yang seperti itu masuk di dalam arti menjaga Allah, yaitu menjaga syariatnya. Makanya ke depan terus syariat itu dijaga dengan ilmu, tambahi, dengan manhaj, metode pemahaman yang benar, karena sudah ada paket contohnya. Fungsi akal kita memahami, maka sudah ada jalannya, yaitu Al-Quran, dipahami dengan sunnah yang sahih, ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, dipahami, diamalkan sebagaimana para sahabat. Pada sisi akidah akan mewujudkan bertauhid, menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, cara yang dipakai, rahmat yang diharapkan, mengerjakan ketaatan dengan tuntunan sunnahnya ya Nabi SAW sebagai uswatun hasanah, cara mewujudkan ketaatan. Ketika bergaul, wujudkan akhlak yang mulia dengan memberikan maslahat kepada lingkungan, dan dakwah, nasihat, itu termasuk akhlak termulia. Kemudian itu semua dijaga sampai mati dengan istiqomah. Maka contoh pembahasan hal di atas itu masuk di dalam wilayah menjaga kepada Allah, yaitu menjaga syariatnya. Pelajaran yang keempat, arti Allah ada di depanmu, tajidhu tujahak. Allah ada di depanmu. Artinya apa? Allah memberi balasan sesuai dengan amal dan memberikan sarana-sarana kesuksesan melaksanakan amanat yang diembankan. Itu makna Allah ada di depanmu, yaitu Allah memberi balasan sesuai dengan amal kamu dan memudahkan sarana-sarana sehingga tugasmu lancar. Itu makna Allah ada di depan kamu. Karena al-jaza'u min jinsil amal, balasan sebagaimana amal. Kamu baik, ya diberi kebaikan. Kamu taat, ya dimudahkan. Termasuk diberikan pemimpin yang baik, keadaan yang aman, kemudahan rezeki, kesehatan, dan berbagai macam sarana-sarana yang ada, sehingga perjuanganmu membela syariat Allah, Allah memudahkan untuk mewujudkan semuanya, sehingga kamu mendapatkan pahala dan jadi hamba yang baik. Itu makna dari Allah ada di depan kamu. Pelajaran yang kelima, hubungan hadis ini dengan tema zuhud. Apa itu hubungannya hadis ini dengan tema zuhud? Artinya zuhud dari menelantarkan syariat nanti akan menggiring semangat menjaga syariat. Itu hubungannya hadis ini dengan tema zuhud. Zuhud dari menelantarkan syariat akan menggiring semangat menjaga syariat. Sebagaimana makna zuhud itu sendiri, yaitu benci pada sesuatu dan meninggalkannya. Kalau orang itu benci dan meninggalkan permusuhannya kepada Allah, saya tidak suka
membenci Allah, saya tidak suka memusuhi syariat Allah. Maka apabila memang benci memusuhi Allah, artinya zuhud kepada Allah, benci memusuhi Allah, sehingga dia tidak memusuhi kepada Allah, maka dia nanti akan semangat berjuang untuk menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena benci pada sesuatu nanti akan digiring kepada kesebalikannya. Lalu pelajaran yang terakhir, segala sesuatu supaya selalu bertumpu kepada Allah, minta kepada Allah, minta tolong kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah. Kenapa? Memang Allah tumpuan segala sesuatu. Orang yang melakukan seperti itu adalah perwujudan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah hadis yang lain kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.